Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nur Fadilah, Monika Puji Lestari, Rosalinda Juliet Karmamjanan, Ekalia dan Veronica Jari. Kami akan mempresentasikan materi tentang integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integrate artinya mencampurpadukan, menggabungkan, dan mempersatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembaharuan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, nation, yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Secara politis, penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berada sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Pengertian integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Berikutnya faktor-faktor pendorong integrasi nasional yang akan dijelaskan oleh teman saya. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Yang keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Yang kelima, kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan Undang-Undang 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama itu adalah masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerahnya, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Dan yang kedua itu adalah wilayah negara yang begitu luas, terdiri dari berbagai atau ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan yang luas. Dan yang ketiga itu besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Dan yang keempat itu adalah masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan yang menimbulkan berbagai rasa ketidakpuasan dan keputusasaan di masalah SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan, di mana gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi, dan unjuk rasa. Oke, berikutnya contoh wujud integrasi nasional. Yang pertama, pembangunan Taman Mini Indonesia. Yang kedua, sikap toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain. Berikutnya, contoh-contoh pendorong integrasi nasional. Terdapat 6. Yang pertama, adanya rasa keinginan untuk bersatu agar menjadi negara yang lebih maju. Yang kedua, konsep cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, adanya rasa untuk tidak ingin terpecah belah. Yang keempat, adanya sikap kedewasaan di sebagian pihak. Yang kelima, adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Yang terakhir, yang keenam, adanya rasa dan keinginan untuk rela berkorban bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah pentingnya integrasi nasional.
Masyarakat yang berintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya, perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan adalah menyimpan potensi konflik. Terlebih apabila perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara sikap yang tepat. Yang terakhir adalah kesimpulan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.